Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang masuknya Islam ke Spanyol. Masuknya Islam ke Spanyol. Peradaban modern Barat berhutang budi pada umat Islam yang telah mencapai kemajuan ilmiah dan pengetahuan sebelumnya. Peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol pada abad ke-8 hingga ke-15 Masehi mencapai kemajuan luar biasa di bawah kekuasaan Bani Umayyah, menciptakan sejarah peradaban intelektual Islam dan budaya yang kaya. Universitas-universitas Islam di Spanyol menjadi tujuan bagi para sarjana dan ilmuwan Eropa, mempengaruhi perkembangan ilmu dan pengetahuan dan budaya di Eropa. Kekuatan dinasti Umayyah dan di Spanyol berperan signifikan dalam memicu Renaissance di Eropa, menjadikan mereka katalisator dalam perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan juga seni. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui Afrika Utara yang sebelumnya telah dikuasai oleh umat Islam di bawah dinasti Bani Umayyah. Sebelum menaklukkan Spanyol, dikenal sebagai Iberia atau Hispania, kemudian disebut Andalusia setelah dikuasai bangsa Vandal. Proses penaklukan Spanyol dipimpin oleh 3 pahlawan Islam, yaitu Tariq ibnu Malik, Tariq ibnu Ziyad, dan Musa ibnu Nusair. Tariq ibnu Ziyad dikenal sebagai penakluk Spanyol karena pasukannya lebih besar dan hasilnya lebih nyata. Sementara Tariq ibnu Malik berperan sebagai perintis dan penyelidik yang menaiki selat antara Maroko dan Eropa dengan pasukan 500 orang dan membawa pulang harta yang banyak. Kondisi Spanyol sebelum Renaissance. Sebelum Renaissance, Eropa mengalami masa kegelapan atau Dark Ages. Itu terjadi sekitar tahun 500 sampai 1000 Masehi, di mana pemikiran dan kehidupan diatur oleh dogma gereja. Gereja memiliki peran penting dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga ilmu pengetahuan dianggap sebagai ilmu sihir yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Kesalahan gereja seperti menjual sijil pengampunan dan menganggap ilmu pengetahuan sebagai musuh agama, menyebabkan kemerosotan dan ketertinggalan bangsa Eropa. Gereja juga mengendalikan pemikiran dan kegiatan politik, dengan tokoh seperti Thomas Aquinas dan St. Augustine menyatakan negara wajib tunduk pada kehendak gereja. Namun ada juga pendapat yang berbeda seperti Dante Alighieri yang menyatakan gereja dan pemerintah harus berdiri sendiri dan bekerja sama untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia. Kemerosotan ekonomi bangsa Eropa pada masa Dark Ages terlihat dari rakyat yang hidup dari garis kemiskinan, tidak memiliki rumah, dan diperjualbelikan bersama tanah. Sistem ekonomi tertutup yang dikuasai oleh penguasa menunjukkan keadaan ekonomi Eropa yang sangat buruk pada masa itu. Sementara itu, bangsa Eropa juga mengalami kemerosotan dalam bidang keagamaan, terlihat dari keyakinan yang tidak manusiawi, seperti membakar orang meninggal beserta istri dan budak perempuan. Diskriminasi juga terjadi terhadap penganut agama monofosit dan Yahudi. Dalam kalangan kerajaan dan gereja membuat undang-undang untuk memaksa mereka memeluk agama Kristen. Praktik ini menunjukkan ketidakadilan dan intoleransi dalam beragama pada masa itu. Proses terjadinya Renaissance. Proses terjadinya Renaissance. Renaissance adalah periode sejarah di Eropa sekitar abad ke-14 Masehi yang menandai perkembangan kebudayaan baru dalam aspek kehidupan manusia, seperti ilmu pengetahuan, seni, teknologi, politik, dan kepercayaan. Gerakan ini dipengaruhi oleh kontribusi pendidikan Islam, terutama sistem pendidikan dan pusat penerjemahan buku-buku di Andalusia. Renaissance pertama kali muncul di Italia, khususnya di kota Firenze yang dipimpin oleh keluarga Medici. Perang salib dan perdagangan dengan dunia Islam juga berperan dalam mempengaruhi pemikiran dan sains barat. Renaissance membawa perubahan besar dalam pemikiran manusia seperti humanisme sekuler dan optimisme yang membentuk standar dunia modern. Renaissance dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kebangkitan humanisme yang menekankan potensi dan kebebasan berpikir manusia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti penemuan mesin cetak dan kemajuan navigasi, serta jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 yang membawa cendekiawan Bizantium dan manuskrip-manuskrip kuno ke Eropa Barat, memperkaya khazanah intelektual dan memicu kebangkitan minat terhadap literatur klasik. Jadi Renaissance di Eropa berpusat di Italia dan Prancis, membawa perubahan besar dalam pola pikir masyarakat dan penemuan pemahaman tentang dunia diri sendiri didukung oleh kaum borjuis dan humanis. Renaissance melahirkan semangat untuk menjadi manusia yang terlahir kembali dengan berpikir
rasional dan berorientasi pada kemajuan. Humanisme yang menempatkan nilai-nilai prioritas utama berkembang dari sini, menegaskan bahwa kepentingan manusia menjadi tolak ukur utama dalam menentukan kebenaran. Kontribusi pendidikan Islam pada Renaissance. Baik, kita beralih ke kontribusi pendidikan Islam pada Renaissance. Pendidikan Islam memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Tokoh-tokoh seperti Al-Khawarizmi dalam matematika dan Al-Jabar Al-Batani dan Ibnu Shatir dalam astronomi, serta Ibnu Sina dalam kedokteran melahirkan karya-karya yang menuntalkan dan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Karya-karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan menjadikan rujukan utama dalam pendidikan di universitas di Eropa, yang memicu revolusi ilmiah dan pemikiran rasional. Penyebab pendidikan Islam di Eropa dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu penerjemah karya-karya yang dari awalnya bahasa Arab ke bahasa Latin, perdagangan yang dari perdagangan jaringan internasional yang membawa ide-ide ilmiah dan pengetahuan yang signifikan, serta pendirian universitas di dunia Islam menjadikan pusat pengajaran ilmu pengetahuan dalam menarik ilmuwan dan pelajar Eropa untuk belajar faktor-faktor yang memungkinkan pengetahuan Islam menyebarkan, luaskan, dan memperkaya keilmuan di global. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.